Mulai. Ya, teman-teman, saya sekarang ini akan coba memperagakan cara mengecambahkan benih kayu putih. Inilah benih kayu putih atau biji kayu putih yang akan saya kecambahkan, ya. Kayu putih atau Melaleuca leucadendron. Itu kayu putih yang terkenal katanya bisa membantu mencegah COVID katanya. Nah, ini yang kita lihat, ini adalah biji atau benih eukaliptus yang tercampur dengan misalnya potongan buah, potongan daun, potongan ranting, dan sebagainya. Tapi memang sebagian besar ini adalah benih atau biji eukaliptus. Bukan eukaliptus, Melaleuca leucadendron. Jadi benihnya memang halus seperti serbuk gergaji yang halus, ya. Pohon hutan lain yang halus seperti ini juga ada, misalnya eukaliptus, juga beberapa jenis lain. Banyak yang halus seperti ini. Mengecambahkannya juga perlu teknik khusus, ya. Artinya kita sediakan dulu bak kecambah seperti ini, bak kecambah diisi dengan media perkecambahan yang dalam hal ini adalah tanah biasa. Tanah biasa cuman sudah saya sterilkan dengan cara direbus. Direbus pakai air biasa. Kenapa saya sterilkan dengan cara direbus pakai air biasa? Karena supaya nanti pengecambahannya tidak terganggu oleh penyakit, ya. Dan juga yang penting juga supaya nanti yang tumbuh di sini hanya benih kayu putih tadi atau Melaleuca leucadendron tadi, bukan benih yang lain, bukan benih gulma, rumput, dan sebagainya. Nah, ini dicambahkan dengan cara ditabur. Nanti ditabur seperti ini, ya. Ditabur secara merata. Jadi target saya sekarang adalah ini ditabur secara merata di bak ini. Bak ini kan tentunya punya luas, kan. Luasnya sekian ratus cm persegi misalnya, ya. Sekian ratus cm persegi. Nah, kita kalau mengecambahkan atau menabur benih yang halus-halus seperti ini, sebetulnya sudah ada standar. Tinggal lihat di buku kalau ada, ya. Standarnya berupa misalnya untuk benih kayu putih ini, standarnya adalah misalnya sekian gram benih seperti ini yang memang mungkin masih tercampur dengan kotoran, ya. Sekian gram benih seperti ini per 100 cm luas permukaan bak perkecambahan, atau per 100 cm bak tabur, gitu, ya. Jadi ini berapa ratus centimeter persegi. Terus nanti kita sesuaikan jumlah yang ditabur di sini. Kadang-kadang suka ada standarnya itu di buku, ya. Kalau nggak ada standarnya, ya kita perkirakan aja. Nah, ini pokoknya saya udah mentargetkan ini akan ditabur secara merata di sini. Supaya merata itu ada cara, misalnya ini sebelumnya dicampur dengan pasir halus misalnya. Dicampur dulu, ditambahi dengan pasir halus supaya volumenya lebih banyak sehingga lebih mudah menaburnya secara rata. Atau nggak usah dicampur pasir halus juga nggak apa-apa. Nah, tapi ini tidak kita campur dengan pasir halus. Kita langsung saja akan tabur secara merata di sini. Jadi ini menabur secara rata ini adalah suatu keterampilan, ya. Keterampilan atau skill dari jari-jari tangan kita nanti, ya. Jari-jari tangan kita ini harus cukup terampil sehingga ini tertabur secara rata, gitu, ya. Kita mulai saja, ya. Kita taburkan. Targetnya ini semua benih ini tertabur rata, ya. Kita tabur rata segini.
Ya, ini memang suatu keterampilan atau seni ya. Teorinya sih gampang aja. Teorinya itu kita tabur secara merata gitu aja. Itu teorinya segitu aja, tabur secara merata. Tapi kan bagaimana ini benar-betul rata atau kurang rata kan ya tergantung keterampilan jari-jari kita ini. Nah, makanya ini kadang-kadang supaya lebih rata, ini terlebih dulu kita ini campur lagi dengan pasir halus sebelumnya. Pasir halus campur sehingga yang kita tabur ini kan jadi benda yang volumenya lebih besar sehingga lebih mudah untuk diratakan gitu ya. Ya, ini saya sendiri juga tidak terlalu bagus nih pemerataannya. Tapi yang penting ya prinsipnya gitu. Nanti kita lihat lagi. Kayak ini ada kelihatan permukaan yang belum tertabur secara cukup, kita taburi lagi gitu. Ya, ini butuh ya, sebetulnya ini tidak sulit tapi butuh kecermatan dan ketekunan. Karena teorinya sih ya gampang aja, coba tabur itu secara rata. Kalau nggak rata ya nanti kelihatan dalam pemunculan kecambah itu, ada kecambah yang terlalu rapat di suatu tempat tapi terlalu renggang di tempat lain misalnya. Ya, saya juga tidak bisa mengklaim bahwa jari-jari saya ini sudah terampil dalam menabur ini. Nanti teman-teman terutama mahasiswa bisa berlatih lebih cermat lagi dalam menabur ini. Ini saya udah mencoba menabur ke seluruh wilayah ini, kemudian saya coba lihat daerah mana yang belum cukup tertaburi. Nah, ini jadi ini benih yang memang halus ya, memang halus. Jadi nanti ketika kita mengairinya, memberinya air juga dengan cara khusus pakai semprotan ya. Jadi airnya itu kita berikan dalam bentuk spray, dalam bentuk kabut ya. Dengan cara pakai alat ini, coba lihat sebentar. Nah, ini semprotan ini nanti. Kembali ke sini. Ini saya lihat daerah mana yang masih kosong atau kurang rapat. Dan perlu diingat bahwa yang saya tabur ini tidak semuanya merupakan benih murni. Ini kan sebetulnya campuran antara benih betulan dengan potongan buah, potongan daun mungkin, ada potongan ranting. Jadi ini benih ini tidak murni 100% gitu ya. Jadi mungkin benih murninya sendiri mungkin cuma 90% barangkali ya. Tapi 10%-nya itu adalah ya tadi kotoran yang berupa sisa-sisa
sisa-sisa buah, potongan ranting, potongan daun. Nah, benih murni pun juga nanti kan juga nggak semua tumbuh. Misalnya 1 gram benih murni, 1 gram benih murni itu kan terdiri dari misalnya sekian ribu butir benih gitu ya. Dari sekian ribu butir benih itu kan nggak semua nanti tumbuh. Mungkin ada berapa persennya saja yang tumbuh. Nah, ini memang target saya habiskan semua. Makanya saya coba ratakan ini. Saya coba lihat titik-titik tertentu yang belum ada benihnya. Tapi ya ini semuanya udah rata sebenarnya, cuman ya ini mungkin ada yang menumpuk, tapi kan tidak semua butir benih itu kan nanti kan akan tumbuh semua. Bentar. Nah, ini udah habis semua benih tadi. Nah, ini dianggap udah selesai. Nah, ini udah selesai lah penaburan benih. Memang ditabur ini, karena benihnya halus. Kita mengairinya nanti rutin secara reguler tiap harinya itu dengan cara disemprot pakai semprotan air seperti ini. Agak tinggi aja ya. Nih, disemprot air secara halus. Jadi dengan semprotan air ini benihnya itu nggak akan terguling gitu loh. Atau kadang-kadang ada orang dalam rangka memelihara atau menumbuhkan kecambah dari benih halus ini ditutupi lagi dengan beberapa lapis kertas tisu. Bisa juga itu, kertas tisu. Bisa juga, itu lebih bagus, tapi nggak usah juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nanti kita menyiramkan air dengan cara spray ini secara lembut gitu ya, sehingga ini kelihatan, sehingga tidak terjadi gangguan mekanis terhadap benih-benih yang sudah tergeletak di atas bak tabur ini. Nanti kalau sudah, nah inilah nanti kita siram dengan, atau kita beri air dengan cara disemprot secara pengabutan seperti ini pakai sprayer ya. Dan ketika sebelum berkecambah, teorinya sebetulnya benih yang belum berkecambah dan akan dikecambahkan itu sebaiknya ditaruh di tempat yang cukup panas, yang panas. Selama dia belum berkecambah, kita taruh aja tempat panas, tapi airnya jangan sampai terlambat pemberiannya gitu ya. Kalau ditaruh di tempat yang cukup panas, dia akan cepat berkecambah ya. Dengan syarat air, ini semprotan air atau penyediaan air ini tidak terlambat dan cukup gitu ya. Baru ketika nanti kecambah sudah muncul, biasanya kita boleh pindahkan lagi ke tempat yang agak kurang panas gitu ya. Saya kira itu aja, sekian.